Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah tahun ajaran baru kalian telah menginjak pada tingkatan pendidikan di tingkat SMA atau aliyah, dan saya berbahagia serta mengucapkan terima kasih kepada kalian dan orang tua beserta keluarga yang mendukung kalian untuk mendaftar dan bergabung menjadi keluarga besar Aliyah Islahul Amanah. Dengan segala keterbatasan, saya atas nama sekolah mohon maaf bahwa kita melaksanakan matsama atau dulu namanya MOPD, atau kalau sekarang di sekolah umum namanya MPLS, dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan melalui matsama daring. Mohon maaf, bagi saya itu asa teu paruguhnya, pasti terasa juga begitu oleh kalian. Akan tetapi karena ini adalah sebuah program, sebuah rencana kerja, mau tidak mau harus kita laksanakan. Amat sangat berbeda mungkin tatkala kalian dulu masuk ke MTS atau ke SMP mengadakan MOPD itu begitu meriah, datang jam 6, kemudian berbaris, diperiksa kelengkapan tugas, yang melanggar kemudian disanksi secara berkelompok, misalkan ada permainan-permainan, mendengarkan ceramah, kemudian lagi melihat sekitar keliling sekolah, lalu saling berkenalan dengan sesama teman, kemudian dengan kakak-kakak kelas, dengan guru-guru, acara minta tanda tangan dan lain sebagainya. Pasti itu amat sangat menarik. Belum lagi kita melihat demo-demo kegiatan sekolah, apakah ekskul olahraga, apakah ekskul kesenian, misalkan ada pentas seni. Kemudian juga kalian sebagai peserta diwajibkan melaksanakan satu tugas yang berbentuk penampilan gitu. Itu amat sangat meriah. Akan tetapi ya ayeuna maki ya gitu kondisinya. Jadi apa boleh buat gitu. Selanjutnya yang akan saya sampaikan, lupa mungkin ya, saya merasa bahwa kalian telah mengenal saya waktu di MTS, tapi bagi anak-anakku yang dari luar MTS Amanah, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Kholis. Saya di Aliyah itu mengajar di kelas 10, mengajar fisika nanti, kemudian di kelas 11 kalau mungkin masih saya mengajar PPKN, dan di kelas 12 IPA saya mengajar matematika jurusan, dan jabatan saya adalah pembantu kepala madrasah bidang kesiswaan, dan kalau nggak salah katanya saya juga menjadi wali kelas 10 IPA. Kalian yang nanti masuk menjadi 10 IPA, mungkin saya wali kelasnya. Mudah-mudahan kamu dengan saya bisa bekerja sama untuk meningkatkan prestasi ya. Nah, yang saya sampaikan sebagai bagian dari jabatan saya selaku PKM kesiswaan, segmen kali ini yang saya sampaikan adalah tentang aturan dan tata tertib di Madrasah Aliyah Islahul Amanah. Yang dari sanawiyah pasti tahu apa aturan-aturannya, tapi yang misalkan dari luar itu pasti nggak jauh lah sebetulnya dengan aturan kalian bersekolah di mana saja, tapi ada bagian-bagian yang menjadi ciri khas dan khusus mungkin di sekolah masing-masing termasuk di kita. Nanti apa saja urutan atau catatan-catatan pasal-pasal dan apa yang misalkan harus begini, kalau dilanggar dapat sanksi begini, mestinya begini dan sebagainya, itu nanti oleh rekan saya yaitu pembina OSIS sekalian, Bapak Rizky Ilham, itu nanti akan di-share
si undang-undangnya gitu ya, atau aturan tata tertibnya yang secara tertulis. Nanti bisa kalian pelajari. Dan itu nanti kalau diperlihatkan kepada orang tua, boleh diperlihatkan kepada orang tua. Lalu dalam masa 1 bulan itu orang tua boleh memberikan masukan. Misalkan ingin dimasukkan pasal-pasal tentang ini, atau yang ini mungkin lebih baik, atau saya kurang setuju nih yang ini, atau ini sanksinya lebih baik tidak begini gitu. Itu boleh ya. Nanti akan jadi masukan dan kita bisa itu dirubah. Jadi anggap saja yang nanti di share sama Pak Rizky itu hanya berbentuk, kita anggap saja berbentuk draft atau rancangan undang-undang tata tertib ya gitu. Baik, kembali ke tema. Jadi aturan dan tata tertib di Islamul Aman itu bisa kita kategorikan menjadi 2, yaitu yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu apa Pak maksudnya? Yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai moral baik yang dikembangkan di Islamul Amanah. Apa itu contohnya? Contohnya adalah pada saat bertemu kita saling mengucapkan salam. Kemudian kalau bertemu dengan guru kita misalkan bersalaman, musafahah. Atau misalkan lewat ke teman-teman ada yang lagi nongkrong bergerombol gitu, kita mengucapkan salam kemudian punten gitu. Ke guru juga begitu. Dan ternyata beberapa saat yang lalu saya lihat atau saya alami sendiri itu anak-anak yang baru gitu, karena mungkin belum paham dengan kebiasaan itu, mereka lewat ke depan kantor, ada guru yang lagi ngobrol di situ, nyalempeng we gitu ngaliwat gitu. Kan secara etikanya harusnya Assalamualaikum Bu, punten ngalangkung, atau Pak punten ngalangkung, atau misalkan bermusafahah, bersalaman gitu. Baik hanya misalkan hanya mengangkat tangan seperti ini, Pak Bu damang Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Atau misalkan memang salaman ya antol tangan lah gitu, Pak panangan. Atau anak-anak mah kadang ke guru perempuan sama ke guru yang senior itu biasa mereka suntangan gitu. Tapi kade siswi-siswi yang gadis-gadis gitu kan, di kita juga ada bapak-bapak guru yang masih lajang hayo suntangan gitu. Mungkin nanti ayah serenut gitu. Cukup aja seperti ini salamnya ya gitu. Lalu apalagi itu kadang-kadang ada anak-anak yang mencari guru ke kantor. Tuh kadang-kadang teh tara salam gitu, ujug-ujug nangkring we di depan pintu kantor. Kemudian ada yang nanya dari dalam, guru, bade naon, bade ka saha? Bade ka Pak anu gitu, nggak tahu namanya. Malah ada yang bade ka Ibu IPS gitu. Bade ka Bapak bahasa Arab. Bade ka Bapak bahasa Sunda, bade ka Bapak olahraga. Itu nggak ada nama Ibu bahasa Sunda, Bapak bahasa Arab gitu. Maka kenali baik-baik oleh kalian yang mengajari kelas itu siapa aja gitu. Kalau misalkan tidak tahu, kamu bisa lihat nanti jadwal di kelas kan. Misalkan nih setelah istirahat, dan ya mudah-mudahan ini kita anggap saja kita sedang luring ya, atau kita belajar tatap muka gitu. Setelah istirahat, ini ada pelajaran IPS. Pelajaran IPS 10 2 siapa gitu. Misalkan Pak Fani gitu misalnya. Maka kamu datang ke kantor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bade naon? Bade milari Pak Fani, ayeuna pelajaran IPS di kelas 10-2 gitu misalnya. Kayak begitu. Itu adalah aturan-aturan yang memang tidak ada dalam catatan tata tertib, tapi itu memang harus oleh kalian dipahami gitu ya. Yang lain apa? Yang lain lagi itu kalau pada saat istirahat itu kadang-kadang ya bergerombol kemudian ribut gitu. Jadi pada saat ada segerombolan anak lalu ada guru yang lewat kakuping gitu, ngobrolnya teh kasar gitu. Nah, itu amat sangat tidak baik ya, tidak baik gitu. Terus ke kakak kelas kami menyarankan gitu, antara lebih baik kurang teh kudu handap asor pan, kudu nyaah kasas kudu hormat kasasama, nyaah kasahandapeun gitu, ajen kasaluhureun gitu kan cek Sunda mah. Saya pisan tah aturan gaul dina bahasa dina adat istiadat Sunda tah dikiatan deui ku akhlakul karimah dina Islam.
teu kumaha ke orang Sunda mah bakal jadi insan kamil teh betul-betul gitu. Jadi tanpa Islam pun aturan dina Sunda teh tos sakitu saena gitu. Nya katami dikiatan ku agama Islam pasti saya pisan gitunya. Terus nah itu yang tidak tertulisnya gitu ya. Yang tertulisnya apa? Yang tertulisnya itu nanti yang akan di-share ku Pak Rizky itu dalam berbentuk catatan-catatan undang-undang gitu dengan pasal-pasal. Bisa saya kategorikan menjadi beberapa. Yang pertama adalah etika berpakaian dulu. Itu ya kelompok etika tentang berpakaian. Apakah etika berpakaian di luar sekolah itu menjadi juga catatan? Saya pikir iya. Karena kalian adalah siswa-siswi madrasah. Madrasah itu dipandang oleh sebagian orang adalah sekolah agama. Karena itu ada nilai-nilai agama di dalam aturan bersekolah di madrasah. Misalkan begini, anak-anak perempuan itu kan datang ke sekolah pakai pakaian kayak baju padang gitu, rok panjang, kemudian lagi seragam atasannya semacam kayak gamis setengah potong gitu, tangan panjang, kemudian kerudung harus begini-begini, tidak boleh ketat, pinggangnya tidak boleh diskeng misalkan, kemudian si roknya tidak boleh pas di pinggang yang membentuk lekuk tubuh kamu, itu tidak boleh. Tapi ternyata di luar gitu misalkan kerudungnya dibuka, dia pakai celana pensil, kemudian pakai kaos atau pakai apalah baju kaosnya tukik gitu atau pendek, kemudian dia pakai kardigan atau baju hangat yang rajut itu, terus dibonceng motor naplok gitu. Nah itu sebenarnya bakal kena sanksi juga gitu. Sebab harus kalian pahami, ada beban moral kalian menjadi seorang siswa-siswi MA Islahul Amanah itu juga membawa misi agama, membawa misi bahwa sekolah kita itu adalah sekolah yang berakhlakul karimah, sekolah kita adalah sekolah yang beradab gitu. Pan meureun mantak disekolahkeun ka dieu teh supaya di samping pinter teh kalian teh kada kudu soleh dan naon deui bekal hirup pisalameteun mah ya tika solehan. Punten, kamu punya HP bagus, punya motor kinclong gitu, rumah gedung, tapi kamu tidak soleh, dar we maot gitu. Ku ayeuna keur usum panyakit ciga kieu da Allah mah sanu terang saha wae dipilih secara acak pan. Sanu terang isuk page teh mah bapak gitu, ngantunkeun teh gitu. Naon urek dibawa ku urang? Eta motor moal bakal dikantunkeun gitu. Rumah gedung bakal dikantunkeun, HP eta bakal gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah jejak-jejak kebaikan gitu yang kita tinggalkan. Jadi tatkala kita meninggal, catatan-catatan baik itulah yang akan menolong kita nanti di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tah eta gitunya. Nah, kemudian cara berpakaian yang di luar atau kumaha Pak? Dari di lebet mah jelas gitu, seperti itu tadi. Nah, gimana dengan laki-laki? Yang kalau laki-laki ya jelas kameja yang harus dimasukkan, kameja tangan pendek, emblemnya lengkap dimasukkan, kemudian celananya juga harus berbentuk standar. Punten, kamu ini kan pelajar, tong mawa style berpakaian ciga artis gitu. Misalkan kamu punya grup band lah, sok manggung atau ulin gitu dan lain sebagainya, hayang nurutan gaya nu ayeuna, celana misalkan itu celana pensil gitu, ketat ka handapna atau cut bray, atau misalkan anu ditambal-tambal bagian lutut, bagian bujurna ngahaja dirawek-rawek celana jeans teh gitu. Kemudian kaos yang berwarna hitam gambar tangkorak, make kalung gitu misalkan. Kemudian gelang yang cincin gitu. Heuh eta mah pan bukan pakaian pelajar atuh. Naon enggak tahu saya juga. Artis beren, kamu artis bukan gitu kan. Jadi harus bisa dibedakan gaya pakaian kamu di sekolah dan gaya pakaian kamu tatkala kamu misalkan gaul atau kamu tatkala kamu di luar. Tata nu selama ini saya lihat anak-anak enggak bisa membedakan. Celana pensil keur ulin yang di rumah itu yang make lagi hararese geuningan sampai ka dikeresekan bagian kaki nanti supaya lancar eta make celana teh daleutik teuing. Dar di seragam sekolah dikitukeun gitu. Atau kamu misalkan lamun dengan teman-teman kamu gaul di luar sekolah make celana cutbray, ayo di seragam itu dicutbraykeun. Pan ari sekolah mah ya aturan celananya harus seperti apa ukurannya, harus pakaian juga harus seperti apa. Yang paling parah nih kalau anak laki-laki paling sering celananya udah dipensilkan, kemudian lagi seragamnya sengaja dipotong pendek, tuh diabuskeun gitu, tuh pakai bubur-bubur acan. Nah itu salah gitu kan.
Harusnya gimana tuh Pak? Harusnya yang laki-laki coba pakai kemeja sesuai dengan ukuran, dimasukkan, emblemnya lengkap, kemudian pakai bubur, kemudian lagi celananya standar sesuai dengan aturan sekolah, sepatu hitam pakai kaos kaki. Ini sepatu juga. Masa ke sekolah di Madrasah Islamul Amanah pakai sepatu warna merah gitu misalkan, menyala, nu ciga bling-bling ciga gitu. Eta mah sepatu keur ngartis, keur tampil atuh. Ari keur sakola mah lain nu kitu kan nu hideung gitu. Ya, tolong. Jadi ini nih yang anak-anak baru yang mungkin bergabung belum tahu, sok atuh gitu tak manalah, terserah saya mah. Kalau memang itu dianggap sebuah sebuah larangan gitu, nggak larangan tapi hanya anjuran. Di luar lagi lah sok berpakaian itu mencerminkan seorang pelajar muslim gitu. Lalu apalagi nih yang perempuan, yang laki-laki, rambut biasanya. Nah ini rambut juga gitu. Cing atuh rambut pelajar mah ulah sarua jeung rambut artis jeung jelema anu teu sakola gitu. Jelema di jalanan. Mereka makan mau dimohek rambutnya, mau di stick sisina ipis, luhurna ngajumpluk, diwarnaan gitu. Mau gaya ciga bonsai gitu, terserah. Nah, da lain budak sakola gitu. Ai budak sakola bayangkan kamu pakai rambut digitu-gitu kan. Diwarnaan beureum, ari abus ka sakola kena dengan aturan bahwa rambut harus hitam dan harus rapi, harus dipangkas pendek. Hayo mau bagaimana? Wayahna meureun ke malamun urang tatap muka eta teh sama Pak Rizky dan sama saya teh meureun jadi sasaran empuk gunting gitu. Tek-tek dirapihkeun. Nah, seperti itu ya. Itu tentang etika dan aturan berpakaian. Kemudian apalagi etika gaul. Di sekolah itu dibatasilah gaul antar laki-laki dan perempuan. Bahkan ada aturannya tentang hubungan bobogohan gitulah gitu ya. Itu amat sangat dilarang keras gitu. Atau pan sunatullah kami teras aya rasa mencintai antar sesama lawan jenis. Pan parah pa lamun kami saling menyukainya dengan sesama jenis itu. Nggak begitu juga maksudnya. Artinya ya ada naluri dan memang itu ti Allah untuk menyukai lawan jenis. Akan tetapi please da urang mah pelajar tong ditinggalikeun teuing. Cukup we urang teh boga ketertarikan ka si ieu oge boga ketertarikan ka si itu atau ka kamu gitu. Cukup aja begitu. Nggak usah diposting di Facebook, jalan-jalan di Instagram juga, peluk-pelukan, dipoto, juga foto-foto pre-wedding gitu. Nah, kalau ketahuan mah wayahna eta mah bakal dipanggil kedua belah pihak dengan orang tuanya. Namun sakira geus deukeut teuing geus tong sakola atuh, nikah we tikahkeun ame salamet sarerea nu. Kan bakal kena dengan aturan seperti itu gitu. Nah, hati-hati juga kalian dina bermedsos ta, segala diposting gitu. Ingat kalian mah budak madrasah, pelajar Islam gitu. Kudu ningalikeun kumaha seorang pelajar Islam itu bergaul gitu ya. Nah, itu dari masalah pergaulan. Yang lain apa? Dina masalah pergaulan tadi tuh kalian gaul selama di sekolah ataupun di luar sekolah yang lawan jenis jelas tadi atau yang sesama jenis juga kusabab akrab gitu. Itu ngomong jadi lisan itu jadi nggak terkontrol gitu kan. Mohon maaf, kancing coplok itu dilalap gitu. Apa-apaan ini? Kamu tuh sekolah di mana? Kalau kamu sekolah di terminal itu teh wajar sih gitu teh. Masa pagi-pagi sebelum belajar kita tadarus dulu. Sebelum tadarus kita sholat duha. Terus ada pelajaran agama, tahu dulu, tahfidz, hafalkeun. Kemudian ada pelajaran Quran hadis, bacakeun Quran, bacakeun hadis. Ari ngobrol aja sesama terlepas di kancing coplok tuh. Siang aing gitu. Apa itu? Ya. Selamatnya insan tergantung dari selamatnya lisan, itu ada istilah di bahasa Arab seperti itu. Artinya keselamatan kamu akan tergantung dari sebagaimana kamu bisa menjaga lisan gitu. Padahal dia tos biasa, tos congah ciga kieu, bahkan di bumi oge mama bapak teh kitu nyaurna. Itulah dakwah bagi kamu. Mah, Pak, abdi teh panentor di sekolah teh di Aliasul Amanah, sekolah agama, teu kenging lisan teh kedah kitu, kedah kieu kedah sae dan lain sebagainya itu. Itu ya tentang pakaian dan tentang tata cara adab pergaulan. Terus apalagi Pak, dina masalah penampilan teh tadi saya lupa nih, selain rambut, kade ulah berani-berani dianting bagi laki-laki. Kemudian lagi misalkan ditindik, apalagi kalau ada yang berani pakai tato, itu mah otomatis dikeluarkan.
Apalagi yang otomatis nanti bakal dikeluarkan, Pak, selain tato, kamu terlibat obat-obatan terlarang, ngedrag atau ketahuan mabuk gitu. Atau hubungan yang lepas kontrol, hamil dan menghamili, itu mah wayahna total dikeluarkan gitu. Selanjutnya apa? Tentang belajar gitunya, tentang belajar. Mungkin itu Kubuela udah sebagian diceritakan bahwa kita itu jam 7 kurang 15 atau 6.45 harus sudah ada di sekolah, kemudian 15 menit tadarus, lalu ada 7.20 tuh masuk. Jadi dari jam 7 sampai ke 7.20 itu duha, sama kalau yang belum sarapan ya sarapan gitu. Nah itu seperti itu ya gitu. Nah, terus belajar gimana ya, dimulai dengan berdoa, mengikuti pelajaran, tidak bikin gaduh gitu. Sing tertib di kelas teh gitu. Nanti kita anggap bahwa kita ini pasti akan bertatap muka, aturan-aturannya seperti itu gitu. Dan pulangnya kalau tidak salah hari Senin itu jam 1:30 ya. Dan Selasa, Rebo, Kamis itu jam 3.15, jadi setelah sholat asar. Nggak tahu nih sekarang apakah ada perubahan jadwal apa tidak, tapi selama 2 bulan ini itu kita akan belajar daring, belum sampai menyentuh pelajaran umum, tapi masih sosialisasi kegiatan kepesantrenan yang sebetulnya nanti itu kalau kita tatap muka itu akan kena giliran per minggu untuk mondok gitu, di pondok ya, per kelas gitu, atau per kelompok gitu, per sekian orang. Tapi karena tidak memungkinkan, maka kepesantrenannya selama 2 bulan ini ada pembiasan itu yang belajar dikontrol oleh guru-guru secara daring gitu. Nanti akan berbeda lah dengan tahun kemarin ya, seperti itu belajarnya seperti itu ya. Nah mungkin kalau saya rinci lebih panjang karena ada keterbatasan waktu kan, ini nanti harus disiarkan secara online gitu, mungkin nanti ada keterbatasan kuota atau dan lain sebagainya, maka ini cukup 22 menit paparan saya tentang aturan dan tertib di Islam Amanah. Mohon diindahkan, mohon kita laksanakan dan sebaik-baiknya, sebab aturan itu dibuat untuk kebaikan dan keselamatan kita semua. Apa saja itu secara detailnya nanti saya bilang tadi di share sama Pak Rizky, lihat saja oleh kalian ya. Tidak berlama-lama, bukan karena nggak mau, tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana dan prasarana, maka segmen tentang aturan dan tertib yang disampaikan oleh PKM Kesiswaan Madrasah Aliyah, yaitu saya Muhammad Nurholis, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semoga Allah memberkahi kita semua, memberi keselamatan, dan secepatnya kita bisa bertatap muka ya. Jujur nih, guru-guru kangen gitu bertemu dengan kalian, apalagi anak-anak baru kan, kita belum kenal, belum bertatap muka gitu. Mudah-mudahan Allah segera mempertemukan kita dalam kondisi yang normal. Sekian dan terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.